Koloid dan perbedaannya dengan suspensi dan larutan. Apa itu koloid? Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih. Koloid bersifat homogen secara makroskopis. Ukuran partikel antara 1 sampai 100 nm. Contohnya, campuran serbuk-serbuk warna padat. Suspensi bersifat heterogen, dapat disaring. Ukuran partikel lebih dari 100 nm. Larutan bersifat homogen, tidak dapat disaring. Ukuran partikel kurang dari 100 nm. Pernahkah kalian melihat delta sungai? Delta sungai merupakan daratan pulau kecil yang hanya terbentuk di pertemuan air sungai dan air laut. Pernahkah juga kamu memperhatikan rebusan air telur? Apa yang menyebabkan telur yang direbuskan dapat menggumpal? Jadi seperti ini rebusan telur dan delta sungai. Perhatikan ini adalah sebuah bencana yang berisi koloid. Partikel-partikel koloid dapat mengalami penggumpalan membentuk zat padat. Partikel-partikel tersebut bersifat stabil karena mempunyai muatan listrik yang sejenis. Nah, apabila muatan-muatan itu hilang atau dinetralkan, maka partikel-partikel koloid yang akan bergabung membentuk gumpalan. Ini adalah bagian dan mempunyai muatan negatif. Pada saat NA ditambahkan NH+, ada muatan positif yang ditambahkan pada koloid. Hal ini menyebabkan koloid yang bersifat negatif tadi akan dinetralkan oleh Na+, sehingga bersifat positif. Dan juga muatan mereka akan hilang dan akan membentuk gumpalan. Macam-macam koagulasi koloid. Ada koloid dan koloid. Dan ada koloid dengan elektrolit dan pemanasan koloid. Pertama, koloid dengan koloid. Mencampurkan koloid dengan koloid lain yang bermuatan beda, bermuatan positif dan bermuatan negatif. Koloid tersebut akan menggumpal. Contohnya pada delta sungai tadi, yaitu adanya koloid FeOH3 bertemu dengan koloid AS2SE3. Koloid dengan elektrolit. Mencampurkan koloid dengan zat elektrolit bermuatan berlawanan, bermuatan positif dan negatif. Semakin besar muatan, semakin pula efektif penggumpalan. Apabila mereka bertemu, mereka akan saling menetralkan. Dan kemudian menggumpal. Contohnya, kita menambahkan jeruk nipis pada air susu. Susu tersebut akan menggumpal. Pada pemanasan koloid, akibat pemanasan atau kenaikan suhu. Jika koloid yang dipanaskan, maka tumbukan antara koloid dan air akan semakin banyak, sehingga muatannya tidak akan terabsorpsi. Oleh karena itu, jadi mereka akan menggumpal dan membentuk gumpalan. Telur tersebut tergolong koagulasi.